kepada Ustaz kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kristen itu bangga dengan salamnya mereka. Begitu pula orang Katolik pun punya salam masing-masing dan mereka bangga dengan salam mereka. Maka kita umat Islam kadang-kala diucapkan salam tak bangga dengan salam kita. Maka kami ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi idza syaa fi qulubil muridin law'atul iradah wa yad'uhum ila suluki sabil sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah. Sallallahu wa sallam ala Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qada amma ba'd. Yang kami muliakan, setelah kami hormati Ketua Masjid Nurul Fityan serta seluruh pengurusnya yang insyaallah walaupun tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tapi insyaallah kita semuanya mendapatkan keberkahan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kami muliakan juga kepada guru kami Ustaz Badi'ul Zaman, dan ada hadir juga di sini kakanda kami Kak Abdul Fahmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan umur beliau, sehatkan para pengurus Masjid Nurul Fityan, dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini, pada subuh hari ini, insyaallah mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berbahagia dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hamba Allah yang melakukan aktivitasnya dalam kehidupan dunia ini, kitalah yang terpilih dibersihkan hati kita, dilembutkan jiwa kita, sehingga dengan imanlah kita hadir dalam masjid ini. Dengan imanlah kita hadir dalam majelis ini. Tanpa iman mustahil kita berada di dalam masjid ini. Maka kami minta tidak banyak, 3 hal yang kami ingin minta kepada Bapak Ibu sekalian yang berada pada masjid ini saat ini. Yang pertama, buang rasa ngantuk. Yang kedua, buang rasa lapar. Dan yang ketiga, buang rasa ada janji dengan orang lain setelah ini. Kenapa? Karena ada 3 tipe manusia. Ada 3 tipe manusia yang tak bisa diberikan nasihat panjang. Yang pertama adalah orang yang ngantuk. Percuma nasihatnya panjang kalau yang mendengarnya ngantuk, tidak akan sampai. Paling tidak dia tidak akan maksimal untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Itu adalah kepada orang yang ngantuk. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu dengan orang yang ngantuk, tidak usah panjang lebar, cukup sebentar saja. Kenapa? Dia tidak akan maksimal untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Yang kedua, tipe orang yang kedua adalah orang yang lapar. Orang yang lapar adalah orang yang tidak cocok untuk diberikan nasihat yang begitu panjang. Kenapa? Karena pikirannya bukan fokus pada ilmu, tapi pikirannya fokus pada bagaimana dia menyenangkan perutnya. Dan yang ketiga, orang yang punya janji. Nah, orang yang punya janji ini tidak cocok untuk diberikan nasihat yang panjang. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana setelah melakukan majelis ilmu dia ingin menemukan apa yang dia janjikan, dan dia tidak akan fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Kenapa? Kalau ustadznya panjang-panjang, dia bergumam di dalam hatinya mengatakan, alam kelamunya ustadz ini, alam kepanjangnya ustadz ini. Sama kayak kita semacam khutbah Jumat nih Pak. Khutbah Jumat itu terkadang kalau khatibnya kelamuan, panjang-panjang, kita ngantuk, kita tadi adu gawe, setelahnya apa yang kita gumamkan di hati pasti merutu kepada khatib. Paling tidak maksimal minimal yang kita ngomong, alam kelamunya khatib itu macam, alam kelamunya ustaz itu memberikan nasihat.
Kenapa? Nah, pada saat itu dihadirkan pada diri kita masing-masing, perkataan itu ada di dalam hati, maka keberkahan ilmu itu akan hilang. Nah, maka 3 hal ini yang kami ingin sampaikan dan kami minta keridhaan dan minta ikhlasnya kepada Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah bulan Ramadan yang kita telah sampai ke atas 20 Ramadan, maka ini menjadi pertanda bahwa tamu yang mulia ini akan segera berakhir. Tamu yang mulia yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yang dianya datang membawa segala kebaikan, yang dianya datang membawa segala macam pengampunan dosa, dia segera akan berakhir. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menyambut tamu mulia itu dengan kebaikan? Sudahkah kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak orang-orang yang hidup di bulan Ramadan, mereka mendapati bulan Ramadan, dia tahu bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah. Lalu pertanyaan, kenapa dia hinakan dengan maksiat kepada Allah, bahkan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Tapi kami yakin ya insyaallah yang hadir pada masjid ini semuanya melakukan ibadah puasa. Yang insyaallah ibadah puasa itulah yang menjadi syafaat buat dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pertanyaan juga Pak? Kita yang hadir berpuasa di bulan suci Ramadan pasti mendapatkan ampunan Allah. Kita yang berpuasa ini apakah pasti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ini dicap orang yang bertakwa sebagaimana Allah harapkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini diminta oleh Allah berpuasa ini untuk meningkatkan takwa kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lantas kita bertanya, ya Allah, kenapa mesti bertakwa? Allah sampaikan dalam Al-Quran, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dengan takwa inilah aku jadikan seluruh hidupmu bahagia, anak, istrimu, keluargamu memiliki kebahagiaan dengan cara engkau meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali Pak, kita semua pernah merasakan ada satu masalah yang tidak tuntas terselesaikan. Bukan karena kita kurang kaya, bukan karena kita ini tidak punya jabatan, akan tetapi bisa jadi masalah itu Allah akan hilangkan dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan semisal, mohon maaf, kita punya anak kita bermasalah, tidak enggan, yang mereka enggan untuk mengibadahkan dirinya kepada Allah, malas ke masjid, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa zikir. Ini satu masalah yang kadang-kadang tidak bisa kita selesaikan, bukan karena kita kurang kaya, bukan karena kita kurang jabatan, akan tetapi Allah ingin sampaikan kepada kita, hei manusia, kalau masalahmu ingin aku selesaikan, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka momentum bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kita berpuasa agar senantiasa kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menariknya lagi Pak, Allah sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Orang-orang yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, kalimat yang menggunakan waman, wa may yattaqillah. Waman itu harfun, huruf yang dianya tidak menuju pada objek, tidak menuju pada subjek. Siapapun dia, tidak mengenal dia kaya, tidak mengenal dia miskin, tidak mengenal dia punya jabatan, tidak mengenal dia tidak ada jabatan. Semuanya, laki-laki, perempuan, siapapun dia mampu meningkatkan takwa kepada Allah, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kami jadikan seluruh daripada permasalahan dalam kehidupan dirinya, kami mudahkan dia, kami berikan dia solusi. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini tahu ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang mulia. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan pada diri kita masing-masing, kayaknya bulan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan bulan yang lain. Bukankah kita mendengar bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan
kita nafsu berbuat, kita buat apa yang kita ingin lakukan. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan semuanya itu terbatas, karena Allah ingin hadirkan kepada diri kita kebaikan. Di dalam kitab, nama pengarangnya apa? Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nama bukunya, nama kitabnya Al-Minahus Saniyah ala Syarhi Wasiyatul Mustafa. Nasihat Sayyidina Ali, nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali, menantu baginda Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan nafsu. Mungkin di sini pernah mendengar cerita ini atau barangkali belum pernah mendengarnya. Allah ketika menciptakan nafsu, nafsu itu adalah makhluk Allah. Allah ketika menciptakan nafsu, Allah letakkan nafsu itu di tempat yang paling panas. Diceburkan selama ribuan tahun, bahkan dalam riwayat 1000 tahun nafsu itu diceburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dipanaskan. Ketika itu setelah ribuan tahun dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama Allah, "Wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku?" Apa yang nafsu jawab? "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Dengan angkuhnya nafsu menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Akhirnya Allah buka, Allah tempatkan yang namanya Zamharira, tempat yang paling dingin. Allah dinginkan nafsu ini 1000 tahun. Ketika 1000 tahun dipanggil lagi, "Wahai nafsu, siapa engkau? Siapa aku?" Kata nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau, aku adalah aku." Dengan sombongnya sudah dipanaskan, sudah didinginkan, tetap dia menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Tidak mengakui bahwa Allah yang menciptakannya. Ini kan menandakan bahwa nafsu yang ada di diri kita ini keras sifatnya. Maka kalau ada orang yang dinasehati, dianya panas, dia melakukan kemaksiatan, ditegur, dia tidak enggan untuk mengindahkan teguran itu, maka itu adalah salah satu bukti bahwa nafsu itu adalah Allah ciptakan dalam keadaan keras yang luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ceburkan nafsu di lautan lapar, di lautan haus. Tidak sampai 1000 tahun nafsu mengatakan, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan." Bagaimana Allah ingin sampaikan kepada kita, dengan berpuasa itulah engkau mampu mengendalikan nafsu. Bukankah pada saat kita berpuasa, kadang-kadang kalau mau membicarakan keburukan orang lain, ini lagi puasa. Kalau mau membicarakan ya berbohong, lagi puasa, menahan diri kita. Lagi puasa kita yang laki-laki Pak, kalau lagi puasa memandang dengan pandangan syahwat dijaga. Kenapa? Karena kita tahu kita lagi puasa. Dan itu memang hakikatnya puasa. Bukan hanya puasa menahan lapar, bukan hanya puasa menahan haus saja. Dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Karena hakikatnya puasa, bagaimana lisan kita ini dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari tidak berkata bohong. Ibu boleh perhatikan, ada 5 sumber maksiat itu dari mulut. Berkata bohong dari lisan. Yang kedua, membicarakan keburukan orang lain yang kita sebut dengan ghibah. Itu berasal dari mulut. Yang ketiga, mengadu domba. Mengadu domba sekarang ini kreatif. Tidak mesti dengan mulut, mengabarkan sesuatu yang tidak sama dengan kejadiannya. Ada orang yang membuat, dia bisa ngedit sosmed, dibuatlah media-media semacam itu, akhirnya dia share, akhirnya itu mengadu domba antara umat muslim. Nah, itu termasuk juga mengadu domba. Ghibah sekarang juga kreatif, tidak mesti dengan mulut, dengan mata. Ibu-ibu yang kadang-kala beli sayur, ada tetangga yang lewat yang dia punya keburukan, pakai kode. Kodenya pakai mulut, pakai mata. Nah, ini juga termasuk ghibah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan kreatifnya seorang hamba, karena hamba itu begitu lemahnya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian perkataan yang kotor itu keluar dari mana? Keluar dari mulut. Satu keluar dari pandangan mata, yaitu pandangan syahwat kepada lawan jenis, tidak laki-laki perempuan sama.
syahwat itu Pak, kalau seandainya kita memandang orang yang bukan lawan jenisnya kita merasa enak dengan pandangan itu sudah syahwat. Mohon maaf, walaupun alat itu tidak berdiri, walaupun yang wanita tidak merasakan kesenangan yang lainnya, akan tetapi dengan pandangan itu dia merasa enak, itu sudah dicap syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tolak ukur syahwat. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang Allah ingin gambarkan, Allah ingin sampaikan kepada kita. Dengan berpuasa itulah kita mampu mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, mohon maaf nih, pasti pernah dengar bahwa di dalam bulan Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu. Pernah mendengar itu pasti? Setan-setan diikat pada bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih ada di masjid ini? Kenapa masih banyak orang yang tidak berpuasa? Kenapa masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan? Bukankah setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah makna majaz. Para ulama berkomentar, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghallaqat abwaabun nar. Wa suffidatis syayatin." Ketika datangnya bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Allah ikat, Allah belenggu para setan. Ini adalah makna majaz. Seakan-akan ketika orang-orang mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan, mereka meningkatkan takwa kepada Allah. Karena di bulan Ramadan banyak orang yang bertobat kepada Allah daripada orang yang tidak bertobat. Masjid penuh, baca Al-Qur'annya banyak, zikirnya banyak, mengharapkan ridha Allahnya banyak, maka seakan-akan pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu neraka ditutup oleh Allah. Seakan-akan setan itu dibelenggu. Maka maknanya itu seakan-akan setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak punya celah untuk menggoda manusia. Maka wajar kalau di bulan Ramadan masih banyak orang yang melihat kuntilanak. Maka wajar kalau di bulan Ramadan masih kita lihat ada orang yang membegal. Kalau di bulan Ramadan masih ada orang yang mencuri. Di bulan Ramadan masih ada setan-setan itu berkeliaran. Kenapa? Karena maknanya adalah seakan-akan setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saya bahas secara singkat tentang puasa, dan semoga puasa kita ini menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, bukan malah semakin jauh. Karena Allah hadirkan puasa itu untuk kita meningkatkan takwa. Kalau sudah bulan Ramadan ini masjid tidak ramai seperti bulan Ramadan, itu menandakan takwa itu mulai berkurang. Kalau di dalam bulan Ramadan ada halaqah-halaqatul Quran, ada majelis-majelis Al-Quran, tapi kalau di luar bulan Ramadan, masuk 1 Syawal kita hari raya Idul Fitri, lihat masjid. Kalau masjidnya masih penuh dengan orang-orang sholat berjamaah, maka itu menandakan takwa kita ini masih ada. Tapi ini sudah Ramadan yang berapa kita alami? Yang dianya sudah umurnya 40, mungkin 40 tahun sudah Ramadan dialami. Mungkin 63 tahun dia sudah menghadirkan Ramadan. Pasti dengan kasus yang sama, Pak. Kalau sudah masuk 1 Syawal, masjid tidak penuh seperti biasanya. Sholat subuh tidak penuh, orang tidak lagi baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya tidak sama pada saat bulan Ramadan. Zikirnya tidak sama, lisannya mencela orang, lisannya membicarakan keburukan orang lain, dan itu yang terjadi pada mayoritas kaum muslimin. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait dengan malam Lailatul Qadar. Mungkin pemateri yang sebelumnya atau dari tanggal 1 Mei tadi ada yang dia menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Malam yang kita kenal istilahnya itu dengan malam 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maksud 1000 bulan itu bagaimana? Maksud 1000 bulan di dalam kitab Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Suyuti, itu dikatakan bahwa maksud 1000 bulan itu adalah 1000 bulan yang dimana pada bulan-bulan itu tidak ada malam Lailatul Qadar. Dan ini bukan menunjukkan pada angka 1000 bulan, tidak, tapi bermafhum semuanya amal ibadah itu Allah ganjarkan begitu besarnya di bulan Ramadan.
Ramadan saja, tidak ada di bulan lain. Maka kalau kita hidup di bulan Ramadan, sangat disayangkan kalau tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Allah katakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas." Di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Bagaimana fase turunnya Al-Qur'an itu, Pak? Yang pertama, Allah turunkan Al-Qur'an itu ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz tempat semua takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Lauhil Mahfuz Allah turunkan Al-Qur'an. Dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke Baitul Izzah. Nama Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Kapan Allah turunkan? Pada malam Lailatul Qadar. Makanya disebutkan inna anzalna fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Qur'an itu pada satu malam yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar. Jadi fasenya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia duf'atan wahidatan. Secara keseluruhan Allah turunkan Al-Qur'an itu secara sekaligus. Adapun nuzulul Qur'an itu adalah turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama turun itulah yang dibahas, terjadi 17 Ramadan berdasarkan firman Allah, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Ulama berpendapat 17 Ramadan itu turun pertama kali ayat Al-Qur'an ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat 18 sampai dengan 19 Ramadan. Ada di dalam kitab Al-Kamil, nama pengarangnya Syekh Izzuddin Ali Al-Athir. Beliau mengarang kitab Al-Kamil, disebutkan diturunkan Al-Quran pertama kali dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi pada 18-19 Ramadan. Maka wajar kalau ada masjid yang dia memperingati nuzulul Quran tidak 17 Ramadan, ada yang 18, ada yang 19 Ramadan. Pendapat yang ketiga, pada malam 24 Ramadan Al-Quran diturunkan. Terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana diurutkan, Pak? Luar biasa. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Suhufnya Ibrahim, lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu diturunkan pada awal bulan Ramadan. Jadi pada awal bulan Ramadan Allah turunkan suhuf Ibrahim. Pada tanggal 6 Ramadan Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Pada tanggal 13 Ramadan Allah turunkan